Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Yulia Sari Putri. Saya dari kelas manajemen sore dengan NIM 19104120006. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Integrated Business Planning, di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep lifetime dalam manajemen rantai pasokan. Kompetisi dalam waktu. Waktu adalah uang. Pepatah ini masih sangat relevan dengan inti masalah logistik. Menurut pelanggan, waktu merupakan salah satu bentuk layanan yang dibutuhkan. Menurut perusahaan penjual, waktu merupakan biaya. Waktu merupakan faktor kompetisi yang penting dan merupakan bagian dari layanan. Mengapa waktu harus diperhitungkan dengan baik? Karena siklus hidup yang makin pendek, dorongan pelanggan untuk mengurangi persediaan barang, dan pasar yang terus berubah. Siklus hidup makin pendek. Dalam perencanaan dan pengembangan produk dikenal dengan product life cycle. Tahapan dari PLC yaitu tahap pengenalan, tahap pengembangan, tahap kematangan, tahap kejenuhan, dan tahap penurunan. Pengurangan persediaan. Salah satu gejala yang menonjol saat ini adalah pengurangan inventory di berbagai perusahaan, baik bahan baku, bahan penolong, bahan setengah jadi, maupun bahan jadi. Hal ini terjadi karena banyaknya kapital atau modal yang terkunci dalam persediaan tersebut. Tujuannya adalah mengurangi biaya penyediaan. Jika waktu yang diperlukan dalam supply chain dapat dipercepat, maka biaya dapat dikurangi. Yang ketiga yaitu pasar yang berubah-ubah. Persoalan yang banyak dialami oleh perusahaan adalah ketidakkeakuratan dalam peramalan. Hal ini bisa terjadi karena pasar yang selalu berubah-ubah, metode yang kurang akurat dan makin besar lead time, maka cara mengatasinya dengan memperpendek lead time. Konsep lead time. Secara umum, lead time adalah waktu yang diperlukan dari proses awal pemesanan sampai barang diterima oleh pemesan, atau dengan sederhana dapat dikatakan sebagai waktu tunggu. Dari manajemen rantai pasokan, lead time dapat dipandang dari sisi konsumen dan sisi supplier. Dari sisi pelanggan, lead time merupakan rentang waktu yang dibutuhkan dari saat pemesan barang sampai barang diterima atau the order to delivery cycle. Yang kedua, supplier. Lead time menurut supplier yaitu rentang waktu yang dibutuhkan untuk mengubah dari penerimaan pesanan sampai menerima uang tunai atau pembayaran. Manajemen pipeline logistik. Kunci keberhasilan dalam mengendalikan lead time logistik adalah apa yang disebut dengan manajemen pipeline. Manajemen pipeline merupakan suatu proses di mana lead time pembuatan barang atau manufacturing lead time dikaitkan dengan lead time pengadaan barang atau procurement lead time sedemikian rupa untuk memenuhi permintaan pasar dengan tujuan biaya yang lebih rendah, mutu yang lebih tinggi, lebih fleksibel, waktu tanggapan yang lebih cepat. Lead time pemesanan barang. Lead time dalam pemesanan barang, misal MRO, merupakan rentang waktu yang diperlukan untuk memesan barang, yaitu sejak penerima pesanan untuk membeli sampai barang sampai di gudang pembeli. Beberapa komponen dari lead time, yaitu waktu yang diperlukan untuk mencari sumber pembelian, waktu untuk menerima penawaran harga, waktu untuk mengevaluasi penawaran, waktu untuk negosiasi harga, waktu untuk pembuatan kontrak pembelian atau surat pesanan, waktu untuk pembuatan letter, waktu untuk supplier membuat dan menyiapkan barang, waktu untuk pengiriman, waktu pengiriman barang dari gudang supplier ke terminal atau pelabuhan pengiriman, waktu pengiriman barang dari terminal atau pelabuhan pengirim ke pelabuhan penerima, waktu pembongkaran barang di terminal atau pelabuhan penerima, waktu pengiriman barang dari pelabuhan penerima ke gudang pembeli, waktu pembongkaran peti di gudang pembeli, dan waktu penerimaan dan perhitungan barang di gudang pembeli. Strategi yang bisa dilakukan adalah yang pertama, mengurangi waktu yang digunakan setiap elemen, terutama yang tidak menghasilkan nilai tambah. Yang kedua yaitu mengubah cara kegiatan yang awalnya berurutan menjadi kegiatan simultan. Kesenjangan lead time dengan tujuan utama. Masalah besar yang dihadapi yaitu waktu yang dibutuhkan untuk pengadaan barang, membuat barang jadi dan siap dijual ke pelanggan selalu lebih lama daripada kesediaan pelanggan untuk menunggu. Masalah utama adalah tersedianya barang saat diperlukan dan kesediaan pelanggan untuk menunggu jika terpaksa. Pengendalian lead time pengadaan barang dibatasi oleh keterbatasan sumber yang andal, keterbatasan peraturan, deviasi lead time yang besar, deviasi permintaan yang besar, forecast yang kurang akurat, dan budaya perusahaan. Peningkatan pelayanan kepada pelanggan dengan menggunakan persediaan pengamanan, melakukan stok replenishment secara tepat waktu, melakukan forecasting dengan baik, menentukan service level secara sadar dan terencana, dan menerapkan strategi pembelian yang menunjang.
Berikut presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.